Motherboard. Motherboard adalah papan induk, papan sirkuit cetak utama di komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik yang sangat penting pada suatu komputer. Jadi ini merupakan peran utama bagi komputer, bahwa kalau misalnya tidak ada komponen ini, komputer itu tidak bakal hidup gitu. Untuk fungsi motherboard tersendiri adalah mengantar teknologi informasi yang ditulis oleh beberapa artikel. Fungsi utama motherboard yaitu sebagai pusat pengaturan, penghubung, dan koordinasi antara semua komponen yang membentuk sistem komputer. Dan jenis-jenis motherboard sendiri itu ada banyak. Mungkin saya memberikan beberapa saja ya, karena itu terlalu banyak. Jadi saya ingin 3 intinya aja. Motherboard itu ada jenis ATX, micro ATX, dan mini ITX gitu loh. Motherboard ATX yaitu salah satu motherboard yang digunakan merupakan versi upgrade dari jenis AT yang banyak kekurangannya. Nilai plus hardware ini adalah tersedia lebih banyak slot memori RAM digunakan untuk menambah memori RAM atau kartu grafis. Itu motherboard ATX. Sekarang motherboard micro ATX. Secara umum motherboard ini hampir sama dengan jenis ATX. Yang membedakan hanya ukurannya saja yang lebih kecil, karena ini mikro gitu. Secara harga motherboard ini lebih murah. Oke, selanjutnya motherboard mini ITX. Motherboard ini digunakan, ini ukuran yang paling kecil, cocok untuk komputer yang ukuran mini. Meski cenderung lebih kecil, fungsinya tetap sama seperti komputer-komputer lain. Oke. Fungsi hard disk sendiri yaitu menyimpan data software, menyimpan database, backup data, menyimpan data dari US. Untuk cara kerja hard disk yaitu cara kerjanya diawali dengan platter yang memiliki material magnetik di mana akan menyimpan data meskipun komputer telah dalam keadaan mati. Power supply. Power supply merupakan perangkat keras dalam komputer yang berperan dalam menyuplai tegangan atau daya secara langsung ke komponen yang ada dalam casing komputer. Fungsi dari power supply yaitu menyuplai atau memberikan daya berupa arus listrik yang sebelumnya telah mengalami perubahan dari bentuk daya listrik berlawanan menjadi arus listrik yang tidak berlawanan. Jenis-jenis power supply: yang pertama power supply AT, yang kedua power supply ATX. Komponen power supply terdiri dari IC regulator, LED, transformator, kapasitor, dioda, dan resistor. Cara kerja power supply yaitu saat Anda menekan power pada komputer, power supply akan menjalankan pemeriksaan dan tes sebelum memulai menjalankan sistem komputer. Jika tes berjalan dengan lancar dan baik, maka power supply akan memberikan sebuah sinyal kepada mainboard yang menandakan bahwa sistem siap untuk beroperasi. RAM atau yang biasa kita kenal sebagai Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang menyimpan data sementara dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Ada beberapa jenis RAM termasuk DRAM, SRAM, DDR, SDRAM, dan LPDDR. Jenis RAM yang kita gunakan ini adalah jenis DDR, yaitu DDR3. Yang membedakan jenis RAM DDR adalah jenis soketnya. RAM ini memiliki kapasitas 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB. Fungsi RAM: 1. Sebagai penyimpanan sementara, menyimpan data aplikasi dan instruksi CPU saat komputer aktif. 2. Akselerasi akses data, memberikan akses cepat untuk membaca dan menulis data, meningkatkan kinerja sistem. 3. Meningkatkan respon sistem, memungkinkan aplikasi berjalan lebih lancar dan meningkatkan respon sistem secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan pengertian dari VGA atau Video Graphics Adapter. Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis
Biasanya sistem komputer dengan spesifikasi rendah memiliki grafis terintegrasi motherboard atau Central Processing Unit untuk menghasilkan gambar keluaran. Namun, pada sistem yang memiliki card khusus secara signifikan meningkatkan kualitas grafik yang dibuat dan diperlukan untuk membuat grafik 3D secara akurat. Ini sangat penting bagi yang bergelut dengan foto, video, dan game. Ada beberapa jenis VGA card diantaranya yaitu kartu VGA ISA, kemudian kartu VGA AISA, kemudian kartu VGA PCI, dan kartu VGA AGP, dan yang terakhir adalah kartu VGA PCI Express. Lanjut ke pemasangan CPU. Jadi CPU adalah otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh program-program. Lalu beberapa fungsi utama CPU. Yang pertama ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori utama atau RAM dan menempatkannya di dalam registernya. Terus yang kedua ada decode, yaitu menerjemahkan instruksi yang diambil ke dalam bentuk yang dimengerti oleh CPU. Terus yang ketiga ada execute, yaitu melaksanakan instruksi atau operasi aritmatika yang sesuai. Terus yang keempat ada read back, yaitu menyimpan hasil eksekusi kembali ke memori atau register yang sesuai. Lalu jenis-jenis CPU sebenarnya ada banyak, cuman saya sebutin aja. Pertama ada single core CPU, multi-core CPU, dual core CPU, quad core CPU, hexa core CPU, ARM core ARM CPU, x86 CPU, RISC CPU, CISC CPU, server CPU, desktop atau laptop CPU. Oke. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari perakitan PC. Kesimpulan dari perakitan PC adalah kita bisa memahami proses menyusun berbagai komponen perangkat keras komputer agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang fungsional. Proses ini mencakup pemasangan motherboard, prosesor CPU, RAM, kartu grafis, VGA, storage, hard disk, power supply, dan berbagai perangkat tambahan seperti cooling system dan peripheral seperti keyboard, mouse, dan monitor untuk menampilkan display. Pemahaman komponen hardware atau proses perakitan membantu kita memahami peran dan fungsi setiap komponen hardware dalam sistem. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan teknis dan pemahaman tentang cara kerja komputer. Bisa menghemat biaya. Dalam beberapa kasus, perakatan sendiri dapat lebih ekonomis daripada membeli sistem yang sudah jadi. Kita dapat mencari komponen dengan harga terbaik dan menghemat biaya. Dengan merakit sendiri, pengguna memiliki kendali langsung terhadap kualitas dan merek komponen yang digunakan, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan keandalan sistem. Jika terjadi masalah, kita memiliki keuntungan dalam memahami konfigurasi dan dapat lebih mudah melakukan perbaikan atau mengganti komponen yang rusak, karena kita yang merakit sendiri. Itu tadi kesimpulan dari perakitan PC. Terima kasih.